Assalamualaikum Mbak Aya. Gini Mbak Aya, di akhir-akhir ini Bapak melihat Aya sering sekali tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah di madrasah. Kenapa? Kok sering nggak ikut sholat? Oh, berarti karena banyak PR, banyak tugas di sekolah, terus sampai terus nggak ikut sholat. Begitu. Gini, Bapak paham banget, memang kadang kita itu butuh istirahat, apalagi di usia yang masih kuliah. Tapi coba bisa melihat bahwasanya sholat itu menjadi langkah kita untuk menguatkan iman dan juga memperbaiki. Kami pernah tidak hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Manfaat dari jamaah itu apa yang ada dapat? Memang manfaat dari jamaah itu tidak akan terasa langsung manfaatnya. Tidak, tidak bisa langsung sampai itu tidak bisa. Namun kita harus yakin bahwasanya setelah kita melakukan jamaah dengan rutin, maka akan ada manfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 bahwasanya orang-orang yang khusyuk, ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholat adalah mereka orang-orang yang biasa. Kenapa bisa? Jadi memang nggak gampang memusatkan fokus pikiran. Makanya Nabi Muhammad itu mengajarkan kita berusaha keras memperbaiki kita, ya, memperbaiki apa yang kita lakukan setiap hari. Seperti jangan langsung banyak gitu, jangan. Tapi kita harus sedikit sedikit kita perbaiki. Jangan berharap sempurna langsung. Tidak, tapi belajarlah mulai dari yang yang baik, yang terus semaksimal. Jadi agar sami yang bisa fokus, maka sama yang pertama ya, kamu harus ikhlas. Kunci yang pertama itu harus ikhlas. Ya. Anda harus ikhlas. Ikhlas kepada siapa? Ikhlas semuanya itu dilakukan. Kemudian yang kedua, coba Azza bikin jadwal rutin. Artinya jadwal rutin apa? Jadwal rutin sholat berjamaah itu. Nah, minimal sekali sehari dulu. Entah itu maghrib, entah itu duhur di sekolahan, bikin jadwal rutin dulu. Nah, kemudian yang ketiga, dimulai dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya dengan sering-sering kita beribadah, dengan rajin sholat, rajin mengaji. Kalau diri kita itu dekat dengan Allah, insya Allah hati kita ini
saling mendukung. Besok kalau sama bapak ya bapak akan mengingatkan aja untuk sholat berjamaah. Misalnya kok Anda malas, nah kalau Anda malas, yang pertama Anda harus ingat pada niat awal, ya, Anda harus ikhlas. Kemudian tanamkan pada diri bahwasanya sholat adalah kewajiban kita, ya, sholat adalah kewajiban kita. Kemudian itu juga adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, kita masih diberi rezeki, kita masih bisa bergerak, maka kita harus bersyukur dengan melakukan sholat jamaah tersebut. Nah, ingat bahwasanya Allah itu sangat menyukai hambanya yang sedang berusaha. Nah, insya Allah dengan usaha aja, yang lagi malas, yang berusaha lebih baik lagi, insya Allah Allah itu akan mendukung aja untuk melakukannya. Aku juga pernah dengar kalau sholat berjamaah itu bisa menunjukkan kehadiran Allah. Ya memang semakin kita sering beribadah, semakin kita khusyuk, apalagi dengan melakukan yang adalah berjamaah bersama-sama, insya Allah diri kita akan semakin dekat dengan Allah, diri kita akan semakin tenang menghadapi berbagai banyak ujian. Yang penting kita berusaha saja, ya, usaha yang baik enak ya. Merasa bersalah karena ya harus ditanamkan di dalam tubuhnya, di dalam hatinya. Kalau Azza itu, oh ini saya tidak melakukan sholat berjamaah, bahwa ini salah, itu harus ditanamkan. Nah, setelah itu kesalahan itu kita perbaiki, kita mulai dengan langkah awal yang baik. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Pernah dengar nggak? Allah itu selalu membuka pintu taubat untuk hambanya yang mau bertaubat. Nggak apa-apa. Setelah melakukan, kamu merasa bersalah, ayo kita perbaiki. Ya. Oh, mau bagaimana sih? Seperti yang Bapak katakan, sama harus ikhlas, sama harus dalam hati ya, ingin memperbaiki, ingin jamaah, ya. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, jangan diforsir. Yang tadi yang Bapak bilang menjadi manusia yang sempurna tidak, tapi step by step, sedikit demi sedikit diperbaiki yang baik, mulai dengan niat ikhlas yang tulus, kemudian buat target. Nah, sehari jamaah minggu ini, sehari jamaah itu misalnya 1 kali. Kemudian buat target lagi di minggu berikutnya harus jamaah 2 kali. Nah, maghrib sama duhur misalnya. Di minggu berikutnya ditarget lagi sehingga nanti misalnya 1 bulan atau 2 bulan menjadi sempurna semuanya ada berjamaah di tempat fardu. Maghrib, bisa subuh, duhur, asar itu semuanya jamaah. Nah, insya Allah, nah, jangan lupa doa dan minta pertolongan Allah. Uh, Kalau ada tantangan, kalau ada kesulitan, insya Allah Allah akan sebaik-baiknya dan Bapak juga akan sering mengingatkan
mau coba lagi dong. Bisa istiqomah dan jadi Bapak doakan semoga yang menjadi keinginan kita sudah dimulai dengan Allah Subhanahu wa makasih banyak Pak. Merasa lebih semangat dan berikhlas. Ta'ala. Sama-sama doa terbaik juga